karunia. Amin. Segala lagi Tuhan, waktu kami serahkan kepada-Mu. Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh saya minta senyumnya? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku memberikanmu rancangan, sebuah rancangan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Sekarang kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik. Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar sangat baik. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu baiklah.
Urapilah hati kami Tuhan. Bagi yang kau berkat padaku, yang melihara kami kau pelihara Tuhan. Karena habis-habisnya untuk kami Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap kami Tuhan. Yes Lord. Baru dan tak besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar Tuhan.
Pertolongan kepada kita yang datang daripada Tuhan akan melingkupi kita yang ada di tempat ini. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan berangkat tempat ini, Tuhan, tuntun mereka sehingga mereka tempat ini tiba tempat ini dengan selamat. Kami percaya pada Engkau, Kau adalah Allah yang baik, tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sehingga kami berangkat sampai tempat ini, kami pulang dengan tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan, semuanya dalam kegelapan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Masih berdiri ya. Kalau nggak kuat boleh duduk, atau misalkan yang punya sakit kaki boleh duduk. Kita tetap memuji Tuhan sama-sama karena kita bentar lagi akan masuk ke pujian satu hari telah kuminta kepada Tuhan.
Kita kadu pujian selanjutnya. Sakjenge kula ya Gusti. Kita lanjutkan sebentar ya.
Yes, Lord. Kabarnya untuk mempersiapkan diri. Ajar kami Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di atas yang segala yang tinggi, di atas segala yang didengar, di atas segala apa yang dipikirkan, semuanya di atas segalanya. Pujian, penyembahan dan pengampunan hanya bagi Engkau. Keterbatasan, ketidakmampuan, Roh Kudus yang melayakkan setiap hanya satu Tuhan. Hari ini kami beri bagimu yang 2000 tahun yang lampau menjelma menjadi manusia yang terbatas seperti kami, dekat dengan umatmu di bumi ini. Demikian pula Tuhan, kami ingin menyenderkan kepala kami ke dada Engkau. Biarlah detak jantung Tuhan itu menggetarkan setiap kami, sehingga setiap pujian itu menjadikan satu getaran ilahi yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami kepada Allah. Dalam nama Yesus kami siapkan hidup kami untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan menjadi makanan rohani kami, terus kami berjalan menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Hari ini kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih di bulan Agustus dan riuh, renyah dan membahana seluruh pelosok negeri ini. Bahkan ketika kita berjalan dan melangkah, masih ada pernak-pernik tentang apa artinya kemerdekaan di dalam bernegara berkesatuan Republik Indonesia. Jadi ada yang jalan sehat, ada yang tasakuran. Walaupun kemarin dirgaharinya tanggalnya 17 sudah dilalui seminggu, tetapi gema tentang kemerdekaan itu harus tergema terpatri di dalam hidup kita. Bahkan lebih lagi, mungkin pasca sudah kita lewati, salib sudah dijadikan antara surga dan bumi, tetapi pengorbanan Kristus menjadi satu momentum kita merdeka di dalam Tuhan. Olehnya kita yang hidup dalam kemerdekaan Kristus, mari kita bersama menjadi jemaat Tuhan yang merdeka di dalam Dia. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Tapi ayat emasnya yaitu ayat 2 dan 3. Satu perikop, satu alinea ini kita akan baca perlahan-lahan. Merdeka di dalam Tuhan. Karena masih di depan gereja masih ada bendera yang berkibar sampai 1 bulan. Tentunya secara rohani kita terus berkibar. Apapun yang terjadi, apapun cerita kita, yuk kita lihat kita merdeka di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat
untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu, di dalam Tuhan ketika kita merdeka, tentunya kita bisa mengisi ini dan itu dan itu dan ini. Walaupun ceritanya di dalam mengisi kemerdekaan itu sama seperti ayat yang kedua, sebab aku telah muncul untuk tidak mengetahui apa-apa. Kenapa? Karena mengalami ketakutan dan kegentaran. Memang kita merdeka, tetapi apakah kita sudah merdeka secara roh? Kita merdeka secara jasmani, maka berkeseliweran di negara Kohona ini katanya, menurut media yang ada. Banyak cerita yang berseliweran, yang kadang-kala bisa mengganggu pikiran kita. Tidak jauh beda dengan kita mengikut Tuhan dalam kemerdekaan rohani kita. Seringkali berseliweran roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di atas atmosfer kita ini seringkali membuat kita gentar, kita takut. Kita datang bukan dengan kekuatan seperti nabi-nabi, tetapi kadang-kala kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mana datang dengan kesederhanaan, dengan bukan kuat dan bukan oleh gagah, tetapi oleh karena kemanusiaan daging kita yang jauh daripada kasih karunia Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, seringkali kita, aku tidak layak untuk Tuhan. Mana mungkin aku bisa menyembah Tuhan, mana mungkin aku bisa melayani Tuhan, mana mungkin aku bisa berkenan karena aku berdosa. Aku masih di bawah hukum daging, sehingga apa yang kutabur itu yang kutuai. Masih berlaku antara yang jasmani dan yang rohani berjalan bersama-sama. Tetapi puji bagi nama Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata tentang kemerdekaan rohani. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, dengan hikmat dan untuk menyampaikan kesaksian Allah. Ini bicara anugerah. Saya yakin dan percaya Tuhan datang kepada kita bukan karena kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat itu kata-kata yang seperti pujangga, yang indah-indah. Kita datang kepada Tuhan bukan dalam keadaan mungkin sesuatu memang dalam keindahan kita ada ceritanya, tapi banyak yang lebih banyak datang kepada Tuhan bukan karena keindahan ada tuh. Aku datang kepadamu, kita datang kepada saudara-saudara seiman yang di dalam Tuhan, atau kita datang di dalam gereja bicara saudara-saudara seiman bukan dengan keindahan kata-kata seperti sales marketing. Itu kan Bapak Ibu, kita datang bukan karena sales marketing, oleh karena pinternya mengolah kata-kata sehingga janji marketing ini secara tidak sadar merangsang kita untuk kita menerima tawaran daripada marketing itu sendiri. Kemerdekaan di dalam Tuhan bukan karena marketing yang bagus. Bahkan kita datang di tempat ini, di gereja ini, bukan pula
marketing gereja kita yang wow, datang dengan asal yang begitu, datang dengan ornamen yang wah, tidak salah ada, tetapi kemerdekaan di dalam Tuhan datang. Ayat ini katakan keselamatan datang bukan dengan keindahan, dengan juga hikmat, tetapi kesaksian Tuhan, kesaksian Allah. Kita diselamatkan, kata firman Tuhan, bukan oleh hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Yang diberikan apa? Allah sendiri kepada kita. Yang memberikan dia adalah nyawanya sendiri, pribadi Allah yang menjadi manusia sempurna itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Mungkin kalau hikmat dunia katakan ora iso, ya nggak mungkin Tuhan itu, tetapi yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Itulah hikmat Allah. Itulah ayat yang ke-1 dikatakan hikmat Allah atau kesaksian Allah yang memandang kita, bisa katakan sejauh timur dari barat. Tidak pernah ada pertemuan kutub timur dan kutub barat. Yang ada adalah kutub utara atau kutub selatan. Tetapi Tuhan bisa menyatukan yang barat dengan yang timur itu. Walaupun hari ini masih panas juga antara blok timur dan blok barat, walaupun sudah dihancurkan lewat persemakmuran yang ada, tetapi hari ini Tuhan datang bukan dengan hikmat, bukan dengan kata-kata marketing yang indah, tetapi dia datang karena dia ingin menunjukkan kesaksiannya. Kesaksiannya Allah itu apa? Kasihnya Tuhan yang tidak mungkin kita sangka. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia, bahkan tidak setia. Kadang kita bisa berkata hari ini sore delay, nanti malam bisa tahu, besok pagi bisa tembus. Tetapi Tuhan tetap memandang kita sebagai kesaksian Tuhan, mau dipungkiri atau mau tidak, itu Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun kemerdekaan itu terjadi, tapi Tuhan ingin memberikan kabar baik bagi setia. Tuhan punya kesaksian, Allah punya kesaksian bahwa kesaksiannya masih mengasihi kita. Maka bagi Bapak Ibu Saudara, dalam kemerdekaan ini mari kita jangan takut dan gentar seperti nanti ayat yang kedua. Kita takut, kita gentar, aku layak gak ya? Aku nanti ditunjuk Tuhan, kira-kira iso ora, seperti tujuan Jawa yang kita nyanyikan, iso ora iso, ya harus itu iso, karena Tuhan iso ora iso, buktinya iso. Artinya itu bicara tentang kesaksian Allah itu, kebaikan Tuhan kita balas dengan kasihnya kita semuanya. Kemerdekaan itu bicara kesaksian Allah. Kesaksian Allah itu adalah kasih. Yang kedua, kemerdekaan itu membawa bukan hanya bicara kesaksiannya Allah yang penuh kasih, tetapi hari ini ayat yang kedua katakan sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Artinya katakan tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus. Dialah yang disalibkan. Artinya aku tidak mau mengetahui apa-apa. Aku hanya mengenal si dia saja. Artinya apa? Ini sudah kemerdekaan. Kita diarahkan kepada satu tujuan, dengan Yesus. Aku hanya satu toh. Bukan diriku, bukan dirimu, bukan karena kelebihanku, bukan karena kekuranganku. Kita adalah satu anggota tubuh Kristus yang dengan macam-macam karunia tujuannya kepada siapa?
Yesus. Coba kita hari ini kita renungkan makna kemerdekaan di Indonesia secara banyak cara mengekspresikan kemerdekaan itu. RT 1 dengan caranya sendiri, RT 2 dengan caranya itu. Ada 6 cara di wilayah RW 05. Tapi menunjukkan bahwa ini satu tujuan kita, satu RW yang harus mengisi kemerdekaan ini. Demikian pula cerita lebih lama lagi mengisi 80 tahun Indonesia merdeka. Banyak caranya para leluhur-leluhur kita, baik yang Kristen, baik yang Muslim atau Islam, baik yang Hindu, baik yang Buddha, baik yang Konghucu, atau baik yang kepercayaan. Mereka satu tujuannya untuk merdeka. Sehingga setelah merdeka ada namanya sila-sila sebagai pilar Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan bersyariatkan sesuai kepercayaannya. Tidak, tapi berketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh elemen bangsa ini hanya satu tujuan. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun jubah dan bajumu, satu tujuan. Apa itu? Indonesia merdeka. Itu bangsa kita. Lah kita yang dimerdekakan di dalam Kristus. Dia mau kita hanya satu, yaitu Yesus tujuan kita. Tujuan kita adalah Yesus. Nah, gereja ini ya tujuannya mempermuliakan Yesus. Saya hanya sebagai lumantar atau alat bagi tertujunya Yesus yang ditinggikan. Artinya katakan sebab aku telah memutuskan. Memutuskan itu meyakinkan, mengambil satu sikap. Aku memutuskan bahwa Yesus itu adalah tujuanku. Nah, kita juga demikian dalam bergereja, bukan untuk gereja Rehoboth. Memang perlu dikandani, tetapi secara umum hanya untuk Yesus saja. Hari ini yang memimpin pujian, yang tugas singer kita untuk Yesus, walaupun hari ini mungkin hingar-hingarnya nggak diketuki sama kita, hanya diketuki dengan pertikan kita. Orang masalah bukan kesemaraan itu katakan sebab aku telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa. Ono musik, orang-orang musik. Kalau aku merdeka tujuan punya satu di gereja itu hanya untuk Yesus. Itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Engkau sekali waktu hari kena ono pendeta nih, ono pendeta nih. Yesus tetap tujuan hidup kita. Sekali waktu pendeta sih bisa nggak ada. Sekali waktu yang ada siapa ayat pertama tadi. Itulah kesaksian Allah. Kita nggak bisa membela Tuhan. Siapa sih membela Tuhan? Yuk takbir kita beli Tuhan. Allah Maha Kuasa, Tuhan akan membela kita. Karena kesaksian Tuhan adalah tujuannya kita ini Yesus. Hari ini apapun posisi kita, apapun keterbatasan kita, tidak menghalangi semangat kemerdekaan untuk kita cari Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah. Maka hari ini digambarkan bendera itu harusnya tegak. Dulu waktu zaman di sini ada Pak Tejo masih itu. Saya ditegur sama beliau almarhum. Pak boleh dikandani karena beliau kan ya mengalami masa. Lalu oke bendera itu ojo disender, ono dugelan ditutup, ojo mungkin kayak cuti terus ditempel nggon pager. Orang itu bicara bahwa harus lurus, itu tujuannya bendera kayak gitu. Dan kalau enggak ya dikeduk dan benderanya ngadek gitu. Oh mungkin karena mereka punya pandangan. Demikian pula kita hari ini pandangan kita harus tegak lurus. Tujuan kepada siapa? Hanya kepada Yesus.
gereja boleh kurang dan ini karena sandarannya kan. Ayo kita berperan bersama. Tujuanku semuanya untuk Yesus. Dari situlah kita tahu apa itu nanti kata saya tadi kesaksian Allah. Kita punya Allah tidak akan bersaksi, Allah akan menunjukkan kebesarannya. Dan kesaksian Allah, ya tadi ada yang kedua tadi, mengisi kemerdekaan dengan kita tujuannya kepada Yesus. Yang ketiga, nggak mau karena tujuannya Yesus, nggak mau dipalsukan. Aku juga telah datang kepadamu dengan kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Nah, hari ini Tuhan memahami apa itu keterbatasan. Rasul Paulus yang menulis ini datang di kota Korintus, dia dengan takut dan gentar. Bahasa yang lain dengan rasa hormat. Takut dan gentar arti bukan takut dan gentar dalam rasa hormat. Aku telah datang kepada dengan kelemahan dan dengan takut dan gentar. Keterbatasan kita kadang-kadang membuat kita tidak semangat. Kadang-kadang jujur Bapak Ibu, untuk mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan, kadang-kadang kita belum selesaikan kata takut dan gentar dan kelemahan bicara keterbatasan. Semua gereja, tadi saya ketika sama Bu cerita anak gereja gede datang gereja ini, saya pernah Natalan 10 diundang di situ. Datangnya asalnya, wah seperti orang yang datang di hotel terus dipersilahkan duduk. Enggak harus duduk, enggak mau duduk depan dulu, terus asalnya itu menuju Pak ke sana biar berkat Tuhan itu turunnya tidak terhalang, terus berhenti di tempat yang kosong. Pintarnya asal tadi menyambut tamu-tamu yang ada. Saya yakin kalau dalam ibadah mungkin bisa demikian. Ada juga sudah masuk setelah datang di situ dicatat, setelah dicatat timnya datangi sudah masuk, wah nggak bisa begitu solidnya. Ketika masuk ke gereja, tim musiknya begitu gambarnya di situ ada sebesar ini apa di Videotron sebesar ini. Wah, ini semuanya film semua digagal seperti masuk di tempat yang laks itu dinikmati. Tapi ada sisi yang lain, kira-kira pelayanannya fresh, pelayanannya memuaskan, tetapi juga ada kelemahannya. Punya orang tuanya laki-laki aja. Saya yakin mesti dikunjungi, dikatakan, lo ini Pak Ibu kok enggak bijak. Kadang-kadang ada peristiwa di situ. Bicara kelemahan, bicara kekurangan kita semua tidak sempurna, membuat kita gentar. Gimana aku cara maju, kadang-kadang saya juga bingung dengan sendirinya. Tuhan, gimana aku selesaikan pelayananku? Bagaimana aku selesaikan pergumulanku sendiri sampai waktu Tuhan bagi kita. Tetapi hari ini memberikan penghiburan bahwa kemerdekaan itu bicara melewati proses yang ada. Nggak ada yang sempurna. Cari gereja satu pasti ada kelemahannya. Cari gereja yang sempurna sepertinya pasti ketika masuk yokodo baik masih ada ini. Tetapi yang sempurna adalah kita sedang diproses oleh Tuhan. Bicara dengan kelemahan, bicara tentang kekurangan, bicara tentang ketakutan, bicara kegentaran. Masuk ke kota Korintus dengan kegentaran. Saya masuk dengan kegentaran, bukan hanya masuk, wis mlebu, wis nguyai, wis miprahi, sudah ngaku poyo bagyo, tetapi kegentaran ya enggak hilang.
Seringkali kita demikian, Tuhan aku sudah ikut Engkau, bukan lagi setahun 2 tahun. Sudah bertahun-tahun, masih kok koyong ini. Seringkali itu menjadi kegentaran. Toh Tuhan kan sudah memberi kemerdekaan. Tapi hari ini dia katakan, hati yang ketiga, aku datang kepadamu bukan dengan kelebihan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kegentaran. Ini satu gambaran pribadi Tuhan yang menerima kita apa adanya. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, bulu yang patah tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkannya. Rasul Paulus menyebut, aku datang dengan kelemahan. Yesus datang dinanti-nantikan sebagai seorang raja, tetapi apa yang datang? Loh, lah kok rajaku yang datang dari kalangan strata yang tidak sesuai dengan katanya raja, lah kok lahirnya di kandang domba. Lah itu raja, katanya raja, kok tidak melatih dengan pedang, tapi melatih kalau kamu tidak bisa bermain pedang, jangan bermain pedang. Bahkan ketika dunia ingin menonjolkan Yesus, Yesus sering menarik diri ke tempat, sehingga ada orang yang stres dengan itu, dengan jengkel, akhirnya salibkan dia, bebaskan Barabas. Seringkali perjalanan kita tidak semulus apa yang kita rencanakan. Firman Tuhan kemarin yang bisa saya tangkap, seringkali kita ngoyok-ngoyok Gusti, Tuhan harus seperti aku yang aku inginkan, gerejaku harus gini, harus gitu, semua gak boleh, harus seperti yang begini. Seringkali kita juga mungkin doa seperti Hong Soa gitu, terus kita datang ke KPU, terus akhirnya dikocok-kocok keluar, terus kita dapatkan dari apa itu pendeta di kelenteng dapat sesuatu. Ya, karena rumahnya maco kami depannya kelenteng, keluar dan kita seringkali kita doa demikian, tapi yang keluar justru kelemahan. Yang keluar Tuhan, aku rohku berkehendak, tetapi kata firman Tuhan, tubuhku lemah, aku kepingin melayani Tuhan, tetapi yang kulihat melayani itu nggak sesuai dengan ekspektasiku. Nah ini bicara kegentaran dan ketakutan. Rasul Paulus kepinginlah itu sudah melayani, tiba-tiba masih 1 ayat belum habis langsung perselisihan. Itu pasal 3 dikatakan baru melebu wis disangoni namanya perselisihan, bahasa kerennya padu. Ini aku datang dengan Tuhan, sudah dimerdekakan loh orang Korintus, tapi yang datang padu, aku harus lebih unggul, aku tangane gereja orang mau tangan lah iso main musik wis Pak. Masa mau main musik pakai sini jari kaki kan yo lucu mono tangannya kok ini. Lo pemimpin pujian lo gereja orang masih pemimpin pujian nyanyi dhewe ra karuan lho nyanyi. Akhirnya saling gontok-gontok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Kristus membawa Tuhan memaklum dalam hati kita, kegentaran kita, tapi kembali jangan itu jadi penghalang, tapi kelemahan menjadi proses Tuhan. Ayo kita berproses bersama-sama. Bahasa pendidikan sekarang kurikulumnya pembelajaran mendalam. Artinya anak-anak kita, cucu-cucu kita belum bisa mengikuti, tapi nanti akan dituntut pembelajaran mendalam. Mungkin saya kemarin datang ke Pakau, terus ada seorang ibu yang marah-marah karena anaknya ini belajarnya lemah, bukunya itu resek, tak pernah nulis di sekolah YSKI yang 3. Dia malu sama ibunya, tetapi ada sesuatu pelajaran yang dia senangi, yaitu pelajaran ketika menggunakan fisik, pergerakan olahraga, kesenian, dia senang di situ. Dan saat itu sekarang umurnya sudah 20
3 tahun. Sehingga pembelajaran sekarang pembelajaran yang mendalam. Bukan bicara kelemahan, bukan bicara kekurangan. Yuk kita belajar mendalam. Yang ingin saya bawa hari ini, ketika kita merdeka, apa kurangan, apa kelebihan, ayo kita mengikuti proses Tuhan. Bukan bicara aku lemah, aku takut, aku gentar, tapi gimana prosesnya Tuhan. Kalau bicara sempurna semua, sempurna ya usah nanti gontok-gontokan karena semua sempurna. Jadi nggak sempurna. Jadi ketika nggak ada yang sempurna, menyempurnakan yang nggak sempurna. Merasa sempurna karena rendah hati, justru kesempurnaanku karena kelemahanku. Saling. Lah, kemerdekaan di dalam Kristus itu satu proses panjang untuk membentuk kelemahan, untuk membentuk ketakutan, untuk membentuk ketegaran di mana kita yang kedua tadi. Sasarannya Yesus, tujuan kita. Sasarannya apa? Karena itulah kesaksian kita, kesaksian Allah. Yang keempat katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan perkataan atau dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan. Kemerdekaan di dalam Tuhan bicara kesaksian. Kemerdekaan Tuhan bukan karena perkataan, pemberitaan atau pemberitaan itu. Ya puji Tuhan, kita pasti semua puji Tuhan. Tetapi sih nggak pasti gimana. Tuhan aku suruh gini, aku nggak bisa. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita semua punya satu, yaitu kesaksian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat, kata-kata yang lamis mungkin bahasa sehari-hari, tetapi yang meyakinkan dan keyakinan akan kekuatan roh. Di dalam setiap hidup kita ada roh kudusnya. Ketika kita percaya, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, karena di dalam hidup kita ada roh. Roh siapa? Rohnya Yesus, roh kudusnya ada di dalam kita. Kalau kita nggak punya roh kudus, saya dengan percaya, kata firman Tuhan, kita nggak bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, walaupun Alkitabnya wis kata, walaupun sudah bergelar sarjana apapun juga, nggak bisa menyebut Tuhan. Itulah kasihnya kesaksian Tuhan seperti itu. Mungkin kita baca belum kata, tapi kalau hari ini kita masih menerima kebaikan Tuhan, yaitu masih dalam prosesnya Tuhan, ayo izinkan kekuatan Roh Kudus itu melatih, mengajar kita. Yuk kita bekerja dengan kesaksian kita yang mempermuliakan Allah dalam roh kita. Karena roh yang ada di dalam kamu, kata kita Filipi, lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Roh kita lebih besar daripada roh yang ada. Roh siapa? Ya roh di dalam kita adalah Roh Kudus itu yang ditaruh dalam hidup kita. Karena makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan adalah manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bukan sekedar roh manusia itu nanti ketika ditarik oleh Tuhan kembali pada asalnya. Di situ melekat kata Yohanes, di mana aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam satu, manunggal. Si manunggal siapa? Roh Allah. Manunggal sama siapa? Roh kita. Kita masih hidup dalam daging. Rohnya itu yang melatih kita. Ya kita melatihnya apa? Untuk kita bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga proses itu meninggikan nama Tuhan dengan apa? Menyaksikan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Indonesia merdeka ini karena rencana Tuhan, supaya Indonesia ini menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau nanti mundur, kisah sana kisah sini enggak ditata, rohnya nanti bisa melayang. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan melayang.
Yang ada rohnya bukan antinya Tuhan, yaitu anti itu terjadi kekacauan. Karena Indonesia masih berdiri, ada yang punya roh Tuhan ini yang berdoa siang dan malam. Siapa? Kita ini berdoa, mendoakan kami sehingga bangsa Indonesia seperti meyakini dan perspektif Kristen. Karena anak-anak Tuhan tahu hati dan berdoa menjadi kesaksian secara umum, tetapi secara bergereja ini yuk kita jadi saksi. Kesaksian kita apa? Supaya orang melihat kebaikan Tuhan lewat kita. Nggak mungkin Tuhan lihat langsung kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan ya lewat anak-anak Tuhan. Yang terakhir, supaya kamu jadi iman kamu jangan bergantung pada iman, tetapi kepada kekuatan Allah. Artinya apa? Kita semakin kemerdekaan itu untuk melatih kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan memerdekakan supaya kuat. Umurnya sudah 80 tahun. Jika mundur ke belakang secara hitung-hitungan, Indonesia lebih kuat daripada mungkin 50 tahun yang lalu. Saya yakin lebih kuat, lebih maju, iya. Saya yakin dan percaya hari ini kita berjemaat, kita ada gereja, tujuannya supaya kita semakin kuat. Ya walaupun ada yang nggak kuat, yuk kita kunjungi, kita berikan kekuatan. Yuk kita doakan. Mungkin nggak bisa mengunjungi, kita doakan. Kita sebut namanya Tuhan, aku mengasihi, supaya kita bisa mengimpartasikan kasih Tuhan untuk dia, supaya dia juga kuat. Lah aku yang nggak kuat, saudara yang kuat menguatkan kita satu, maka ada satu peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita nggak jadi kuat. Iman itu menjadi kuat karena bergantung kepada kekuatan Tuhan yang bersatu tadi, tidak melihat kelemahan dalam suatu proses, tetapi terus di dalam Tuhan. Makanya itulah kemerdekaan di dalam Tuhan. Walaupun hari ini ceritanya masih panjang, Rasul Paulus baru masuk di pasal yang kedua. Nanti di depannya ada tantangan sampai pasalnya habis ada. Sampai akhir hidup Rasul Paulus harus kepalanya dipenggal karena nama Yesus. Itu pun belum menyelesaikan. Menyelesaikannya siapa yang menyelesaikan? Yang punya kekuatan dari Allah sendiri. Nanti akan Tuhan menggenapi janji-janjinya. Kita hanya apa? Kita hanya bisa bergantung pada kekuatan Allah. Kita hanya bisa bergantung dengan kesaksian Allah. Dan kita bersaksi untuk namanya Dia. Makanya hari ini kita bersyukur Indonesia merdeka 80 tahun. Ada rencana Tuhan gereja supaya terus maju. Siapa itu gereja? Rehoboam juga terus maju di dalam. Walaupun dalam maju itu tidak semudah dalam cerita itu, tetapi ayo kita bergantung bersama. Kita bergandengan tangan. Ada satu ilustrasi bahwa kita merdeka di dalam Tuhan itu seperti perlombaan. Ini ceritanya semua sudah pada tahu. Perlombaan antara si kancing sama si kelinci sama si kura-kura. Kita prediksi yang paling menang pasti si kelinci, karena si kelinci larinya kenceng, mau lari ke kanan, lari ke kiri, lompat ke kanan. Itu satu cerita fabel tentang dunia perlombaan. Kelincinya berlomba, dimulai cepat, pergerakannya cepat. Tetapi satu sisi si kura-kura ini ketinggalan. Kura-kura dengan mata jasmaninya melihat lah kayak kok lebih cepat. Sepertinya majunya cepat. Tetapi si kura-kura ini harus melangkah walaupun ini pelan, memang gayanya seperti itu. Tapi lewat cerita yang ada, orang lari cepat pasti ada
ada tantangan dan rintangannya. Si kelinci akhirnya merasa cepat semua bisa tercapai, ada kesombongan, ada keangkuhan, dan akhirnya cerita dia menikmati perjalanannya. Dan singkat cerita, si kelinci pura-pura ini yang sekalipun kita pelan tapi pasti, dan cerita dipakai pura-pura tadi yang menang, bukan karena percepatannya dia melangkah, tetapi mengikuti proses setahap demi setahap. Dengan lain kata, Tuhan tahu karakteristik kita masing-masing. Kita punya percepatan. Gereja satu yang cepat, baru buka gereja langsung penuh. Gereja langsung punya ini. Ada yang gereja cuma perlahan. Siapa yang dinilai Tuhan? Tentunya kalau Tuhan nilainya adalah gereja yang itu yang nomor satu, kemungkinan gereja yang perlahan. Tapi hari ini kita melihat apapun caranya, kita sedang melintasi lintasan kehidupan. Ada yang bisa cepat, ayo kita kerjakan dalam perlintasan sesuai dengan rencana. Karena kita punya tujuan yang sama, menjadi kesaksian Allah. Kita menjadi alat kesaksiannya. Tapi itulah tujuan merdeka. Bapak bangsa ini merdeka supaya generasinya leluhur kita lihat mungkin hal perkara itu tak jadikan Indonesia akhirnya jadi seperti ini. Kita jadi soal melihat ke bawah, melihat kita terus di atas mungkin kita juga Kristus sudah memerdekakan kita. Dia lihat di atas. Kita sedang mungkin perjalanannya seperti tadi. Ada yang seperti kura-kura, seperti kelinci. Tapi dia akan lihat di atas, dari atas ke bawah, melihat kita. Kita mau bergerak, mau geraknya cepat, atau geraknya kita bergerak sesuai dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan percayakan. Nah, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita kerjakan sama-sama dengan bagian kita. Pasti Tuhan akan memperhitungkan kemerdekaan rohani kita, kemerdekaan kita. Karena ayat ini yang paling bawah segala garis bawahi kata tetapi pada kekuatan. Kita merdeka. Bagaimana kata tetapi? Kita bergantung sama siapa? Ayo kita sama-sama ya bergantung kepada Tuhan. Bahasa Jawa ini kita menggantung Gusti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan, sebab Tuhan tidak menutup kemerdekaannya dan kemerdekaannya disimpan dalam kerajaannya. Tapi Tuhan masih izinkan ini kita mengisi kemerdekaannya dengan semangat kasih Kristus. Jadi kita bangun berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Mungkin tanpa musik, biasanya kita lebih mendeposisikan, kita berdiam di meditasikan Tuhan hari ini tanggal 25. Aku merdeka dari Tuhan. Terus aku akan isi seperti apa? Kalau aku merdeka di rumah, aku mau isi di rumahku seperti apa? Masih ada PR banyak, masih ada tantangan. Kalau kita di gereja, masih ada PR, masih ada proses yang banyak. Ayo hari ini kita tutup mata kita bersama-sama. Itu bukan tanggung jawab mereka, itu tanggung jawab saya, itu tanggung jawab kita.
kepada Tuhan. Saya berbicara pada diri saya sendiri. Tuhan, ini aku. Ini kelemahanku, ini kegentaranku, ini ketakutanku, ini tangisanku, ini prosesku, baik atau burukku Tuhan. Kuletakkan, saya maju beberapa langkah kaki ke depan. Saya undang Bapak Ibu semangat dalam sikap roh, kau melangkah keluar dari bangku. Di sini ada mesbah yang dibangun Tuhan. Saya sedang tantang engkau di iklim merdeka Tuhan. Ada mesbah, ada api. Apa yang kau persembahkan ya teman-teman. Saya juga melangkah dari mimbar ini. Keluar dari suaramu, kau taruh di mesbahnya Tuhan. Bukan kelebihanmu, bukan kekuatanmu, bahkan ketakutanmu lah kau sedang persembahkan. Keluar dari kursi dengan manusia rohmu kau berjalan maju ke depan. Orang lain tidak lihat, orang lain tidak lihat, yang lihat dirimu sama Tuhan. Kau maju, kau persembahkan. Soal berkenan dan tidak berkenan itu urusanmu sama Tuhan. Hari ini bicara bukan kekuatan, tapi ketakutan, kegentaran, kelemahan. Kalau itu kau taruhlah. Tuhan, ini persembahan. Tuhan, ini korbanku Tuhan. Aku ingin Tuhan menjadi saksi kesaksian Allah. Aku ingin menjadi kesaksian Allah. Aku ingin menjadi kesaksian Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih satu demi satu Engkau melangkah ke depan. Engkau taruh di depan mimbar ini ada mesbah. Engkau taruh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan melangkah dengan fisik tapi melangkah dengan roh. Engkau taruh. Terima kasih Tuhan. Kami taruh Tuhan kegentaran kami. Kami taruh kelemahan kami. Kami taruh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami didukung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maju lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak diam. Terima kasih Engkau melangkah. Engkau tertunduk di mesbahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada beberapa detik. Saya nggak buka mata. Saya buka mata pun nggak akan melihat. Tapi Engkau lihat kami Tuhan. Engkau lihat umatmu Tuhan sedang melangkah. Ya, melangkah satu, melangkah dua. Engkau tertunduk di mesbah. Kau jangan tinggalkan hari ini dengan tidak mempersembahkan. Kau datang persembahkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat respon Tuhan. Terima kasih Tuhan buat respon jemaat. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Ini kami Tuhan.
Ini umat-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, korban-korban kami Tuhan. Mungkin korban yang gak baik kami taruh, korban ego kami taruh di situ, korban kesombongan kami taruh di mezbah. Mari Tuhan, Engkau yang membakarnya menjadi bau yang harum di hadapan Engkau, sehingga hanya kekuatan Allah yang kami boleh saksikan. Dari situlah Engkau ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur sebab hanya Engkau satu-satunya tujuan hidup kami. Ada di sini, ada di keluarga kami, ada di komunitas kami, ada di lingkungan kami. Supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang serahkan kepada pemimpin Kristus. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kita pengembalian apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebelum kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, saya minta Ibu Friska untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, meteraikan di dalam setiap roh hati kami menjadi suluh, menjadi terang Tuhan, memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, Kau beri kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk membawa persembahan di rumah-Mu ya Tuhan. Seberapapun Tuhan yang kami berikan Tuhan, Kau tidak melihat nominalnya, tetapi Kau Tuhan adalah melihat ketulusan, kerelaan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami satukan hati di dalam nama Yesus Kristus. Tutup buku setiap lumbung-lumbung perbendaharaan kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga tidak ada kebocoran ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindah dihalau dari pekerjaan kami, dihalau dari lumbung-lumbung kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang Kau gerakkan memberikan persembahan pagi hari ini. Engkau yang membuat pelipat kali gandaan, langit di atas kami meneteskan embun, tanah menumbuhkan benih-benih yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik, mari sama-sama katakan amin. Tugas kolektor bersama bersiapkan diri. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
Tuhan, sebelum kita akhiri bersama ibadah kita, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, tolong diingatkan mungkin saudara-saudara kita yang belum berangkat ibadah kita besok Minggu, kita ibadahnya sore jam 5 dilayani oleh Pendeta Yeskia Miono dari Rohaniawan Isa Masih Logosari. Nah, beliau akan melayani kita firman Tuhan. Kenapa ibadahnya sore? Karena di lingkungan kita besok ada jalan sehat, ada kegiatan massal di sini. Yuk kita bisa sembunyi di situ, bantu dalam doa biar semua berjalan sesuai dengan kasih Tuhan. Kita tunjukkan keguyuban kita warga PMP, bahkan lebih khusus lagi kesatuan anak-anak Tuhan gereja Rehoboth di Manyaran ini. Kita besok juga bantu doa agar gereja bisa berdampak lewat cek darah atau gula darah. Kami minta anak-anak Tuhan yang saya layani di sekolah untuk tes. Nah, rupanya kami bergumul, kami berdoa karena untuk cek itu kan perlu alatnya. Terus saya bilang sama hamba Tuhan yang diberkati, Pak, bantu doa untuk Brandon beliau. Ya, nanti minggu ini nanti akan bilang untuk alat ngeceknya gula dan darah itu. Nah, mereka mau memberkati. Ya, kita yang nggak mungkin ya kita bisa berkati hadir di situ meramaikan itu ya. Mungkin juga ada yang potong rambut juga. Nah, ya silahkan, nggak apa-apa, hanya satu. Yang satu rasanya karena Pak harus jauh-jauh hari. Karena kami pernah minta, Pak, dalam acara-acara sosial media kami sudah sering, cuma harus jauh-jauh hari. Itu anak-anak Tuhan yang punya hati pelayanan sosial. Kapan-kapan kita akan memberkati lingkungan ini kegiatan. Mungkin potong, mungkin pijat, mungkin apa itu. Ada mereka satu tim pelayan yang menjadi berkat di kota Semarang. Ya, khususnya besok ya kita bareng-bareng kita sambung ibadah kita tentang kegiatan kemasyarakatan. Itu juga ibadah Bapak Ibu. Kita menjadi sakit juga ibadah walaupun tidak di dalam gereja. Yang kedua yaitu kita doa kita jadikan hari Selasa, hari Rabu ya. Doa mulai jam 7, tapi saya akan mulai jam 6 atau setengah 7 saya sudah menyembah di tempat ini. Gak terasa ketika kita menyembah 2 jam itu rasanya sebentar. Karena kalau kita membuka hati, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Banyak PR. Nah, untuk para pemain, pemusik dan ini semua kita serahkan. Pelayan-pelayan itu miliknya Tuhan. Kalau kita bersatu hati, tenanan dulu, nanti Tuhan akan kirimkan. Bocoran ini kita nggak ngerti. Saya bergerak, saya hanya berdoa dan melakukan bagian kita. Tuhan yang menyempurnakan. Jadi kita berdoa di hari Rabu. Terus hari yang sebulan 1 kali kita ada namanya kita komsel. Nah, kemarin kita tunjuk komsel yang di luar ini sebulan sekali. Tentunya juga ini bukan di luar. Di sini pun nanti saya akan tunjuk. Bapak Ibu bisa mengelola siapa yang kita tunjuk jadi ketua atau koordinator. Isinya nanti komsel itu nggak harus kita PA, bisa sharing-sharing, hanya cerita terus kita mendoakan. Dan isinya itu saja. Bisa firman seperti ini, dapat ayat firman Tuhan, ya sampaikan. Nah, sehingga kegiatan itu dalam sebulan ya mungkin ada 2, 1 yang di luar sekali dan di sini sekali. Jadi sama-sama. Saya juga kepingin yang di luar berkembang, di dalam juga berkembang, semuanya dibawa ke lumbungnya. Nah, ya nanti saya akan rembukan sama Pak Support Pak yang enaknya yang jadi koordinator, sehingga saya enggak terlibat. Ibu gembala jangan terlibat di luar gereja. Jemaat semua yang nanti ngatur komselnya itu. Nanti jadwal ini bisa jatuh di tempat ini, yang tugas ujian ini. Yes, kita belajar aja. 1 lagu ada kertas ini nanti ya dinyanyikan 2 lagu. Enggak usah tak lihat tanggalnya, lihat aja ujiannya. Nah, yang lain firman Tuhan enggak ada Bapak Pendeta atau Ibu Gembala.
jemaat Tuhan, bisa kesaksian, bisa juga nanti hanya satu ayat. Terus kemarin saya ceritain juga, Pomsel itu datang-datang dia nggak bisa, walaupun sekolah kita, tapi dia nggak pelayanan. Akhirnya di situ cuma sharing kehidupan, terus dapat ini, terus Bapak bisa tambahi apa? Nah, sehingga bisa menjadi berkat. Jadi inilah bisa komunikasi Pomsel ya. Bisa juga nanti firman Tuhan di bawah itu, tergantung nanti kita manut kepada koordinator. Ada juga sebagai gembala kita, ketika ditunjuk Bapak harus gini ya, ya saya belajar manut. Kita satu di dalam Tuhan. Ya. Mungkin saya nggak akan banyak saja menyimpulkan ini dan itu ya. Itu yang sekitar ini kita mulai bertumbuh di dalam dunia Tuhan. Ya. Jadi itu sebulan bisa 2 kali, 1 di dalam, 1 di luar. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada yang berulang tahun walaupun kita lewat. Bulan apa ini? Rahel dan Nesia ya, kemarin nggak kelihatan terus. Harap bisa maju, kita belum didoakan walaupun di rumahnya kita doakan, tapi kan di gereja belum diberkati bersama dengan jemaat Tuhan. Yuk, Rahel belum maju ke depan. Nah, kita angkat tangan bersama-sama, kita doakan biar anak remaja yang namanya Rahel bertumbuh menjadi sukacita bagi keluarga. Jadi kita berdiri, kita angkat tangan kita. Ini tradisi gereja kita. Ya. Kita angkat tangan, kita berkati dengan berkat yang terbaik sehingga anak saya Rahel boleh bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Kristus. Bapa, inilah uluran tangan kami. Kami sebagai hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang ada orang tuanya, kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani. Semua Tuhan mengangkat tangan, menyerahkan anak kami Rahel yang hari ini bertambah usia, berulang tahun, kiranya dengan wibawa rohani. Tumpangkan tangan kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memenuhi engkau, anak kami Rahel. Engkau bertumbuh dalam kedewasaan sesuai yang Tuhan kerjakan lewat tangan orang tua mendidik engkau, lewat tangan guru-guru di mana engkau sekolah. Tuhan, engkau memberkati anak kami Rahel sehingga boleh bertambah sehat, bertambah hikmatnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, menjadi mutiara yang indah di tengah-tengah di mana anak kami boleh tinggal berkomunitas di sekolah, di rumah. Tuhan dipermuliakan, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya yang mendidik dan mengasuh, bahkan mempercayakan anak kami Rahel menikmati lawatan dan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tengahkan tangan kita. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang setia, dia yang tidak pernah tidak setia. Dia yang tetap sempurna walaupun kita tidak sempurna. Dia yang maha hadir, tapi kita hadir sesuai dengan kehadiran kita, keterbatasan kita. Yakinlah Tuhan melayani engkau lebih heran dan lebih heran lagi. Tuhan melatih engkau dalam sepekan dengan kasih-Nya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan mengadangkan wajah-Nya penuh kasih dan pertolongan. Izinkan tangan Tuhan hari ini yang memberkati engkau, menyertai engkau, dan kiranya Tuhan pula yang mengembangkan engkau ke kanan ke kiri, melatih kakimu, melatih tanganmu, melatih fisikmu, melatih rohmu, terus bergerak dalam pergerakan yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita. Terpujilah engkau. Apa yang kami boleh buat pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada engkau. Karena engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang berkasih, angkatlah tanganmu dan terima berkat-Nya yang akan menyertai engkau hari ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus
menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Engkau dilatih, engkau ditudungi, engkau diberkati sesuai dengan kebesaran namanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.